Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngembangin website menggunakan CI. Jadi websitenya ini berupa website personal e-commerce ataupun ya kita bisa sebut e-commerce ya. Jadi untuk template-nya itu udah ditentuin dan kita coba working di sana. Jadi nanti itu ada fitur ada admin, di mana admin itu bisa memanage data produk, data order, data blog, data customer, itu bisa di manage sama si admin. Kemudian dari sisi user itu user nantinya bisa melakukan checkout produk. Pertama itu masukin produk ke keranjang, dia bisa melakukan checkout, dan juga nanti itu udah sampai ke sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu kita terapin atau kita gunain Mitrans. Kita gunain payment gateway Mitrans ya. Oke. Di sini untuk demo itu saya gunain server online. Jadi saya udah saya udah onlinein untuk websitenya ini. Jadi ya dikarenakan kita memang mau melakukan pengetesan terhadap Mitrans ya. Jadi kita pengen pastiin Mitransnya itu udah working, metode pembayaran udah working. Jadi misal kalau si user itu udah melakukan pembayaran, maka status payment atau payment status di order user itu nantinya bakal diperbarui seperti itu. Dan untuk melakukan demo itu kita mesti membutuhkan ini ya, membutuhkan server online. Oke, di sini saya bakal langsung aja coba untuk melakukan demo terhadap websitenya. Di sini itu adalah tampilan awal dari website. Jadi ketika ada pengunjung yang mengunjungi website, maka halaman ini yang akan ditampilin. Jadi di halaman home itu kita punya beberapa section. Section pertama itu ada hero section. Hero section ini di generate secara otomatis ya. Jadi kita ambil beberapa produk. Di sini kita ambil 3 produk terbaru nantinya. Nah, produk itu nanti bakal kita tampilin sebagai hero section atau kita bisa bilang aja carousel ya di sini. Untuk di carousel itu selain ada foto barang, lalu ada label, ada nama barang, ada deskripsi, lalu ada harga, itu kita juga bisa masukin produk ke keranjang. Bisa juga kita lihat informasi atau informasi detail dari produk itu. Selain hero section itu kita juga punya section new arrivals. Jadi untuk di new arrivals itu kita tampilin 4 produk terbaru ya. Oke, nah di sini kita bisa tambahin produk ke keranjang secara langsung. Kita juga bisa cek detail produk. Lalu kita juga bisa ya cek detail produk dan masukin produk ke keranjang. Di sini itu load more ya. Jadi untuk load more itu dia akan masuk ke page new arrival. Tapi di sini kita nampilin seluruh data seperti ini. Kemudian untuk di bagian blocks, nah di sini kan ada latest block. Di sini kita akan tampilin 3 data blok terbaru ya nantinya. Di sini kita bisa langsung open detail block. Kita juga bisa load more. Oke, seperti itu. Itu untuk di bagian home tadi. Jadi kita ada section hero, section new arrivals, section latest block. Next itu kita bakal coba ini ya, coba ke detail produk. Jadi seperti yang saya bilang tadi, baik di hero, di new arrivals di bagian home ataupun langsung di bagian new arrivals ini kita bisa melihat detail produk. Nah, di detail produk itu kita bisa lihat foto, lalu ada nama, lalu ada harga, kemudian ada kuantitas. Kita bisa atur kuantitas yang pengen kita masukin ke keranjang. Di sini ada maksimal value-nya, itu data maksimal value atau stok dari produk yang tersedia itu. Di sini kita bisa lihat ada stok produk sebesar 5 ya. Jadi user kalau dia pengen masukin ke keranjang kuantitasnya itu lebih dari 5 itu nggak bakal bisa. Jadi kalau kita coba tes di sini, nah di sini ya sebelum itu kita juga mesti ini ya, mesti login dulu.
Tapi kalau kita coba cek tadi, itu kita nggak bisa tambahin data lebih dari 5 seperti ini. Jadi kalau kita coba cek masukin gini, nah itu kita nggak bisa. Oke. Untuk masukin produk ke keranjang itu kita mesti melakukan login terlebih dahulu, atau user itu mesti login terlebih dahulu. Oke, itu untuk produk detail. Next ini kita bakal coba login dulu ya. Jadi saya bakal coba login. Oh ya, di sini itu ada halaman login, kemudian selain halaman login itu juga ada halaman register. Jadi kita bisa si user itu bisa melakukan registrasi di sini. Jadi untuk registrasi itu kita meminta data seperti nama lengkap, username, password, nomor telepon, dan address ya. Kita coba untuk melakukan login di sini. Oke, nah di sini kita udah berhasil login. Kalau kita lihat di sini itu di bagian navbar itu kita punya menu baru yaitu orders. Lalu di bagian pojok kanan atas itu ada ini ya, ada card atau keranjang, lalu ada button buat logout. Kalau kita coba cek di bagian orders itu saat ini orders listnya masih kosong. Begitu juga di ini ya, di shopping cart itu juga masih kosong. Nah, kita coba masukin data produk ya kita ke keranjang. Jadi untuk masukin produk keranjang itu ada banyak caranya ya. Pertama itu bisa kita lakuin di hero, di new revolves. Di sini kan ada ini di item atau ya item produk ini. Jadi kan di sini ada add product. Nah, itu kita bisa masukin. Bisa juga kita masukin dengan cara di product detail. Kalau bedanya itu adalah kalau di baik di hero section ataupun di sini ya, di new revolves itu masing-masing kuantitinya itu bakalan satu ya, dia bakal secara otomatis di set ke satu. Berbeda kalau dengan kalau kita coba untuk melakukan penambahan keranjang ke produk ke keranjang di halaman detail. Nah, di sini itu kita bisa specify berapa kuantitas yang kita pengen masukin ke keranjang seperti itu. Oke, nah kita coba aja ya masukin produk dari sini. Jadi kita klik di add to cart ini. Nah, di sini untuk produknya udah masuk ya, udah masuk ke keranjang kita. Jadi kalau kita lihat di sini itu shopping cart, kita punya satu item. Di sini ada table, ada gambar, ada nama, lalu ada harga, lalu ada kuantitas, dan juga ada total. Di sini ada action buat ngehapus produk ini dari keranjang. Kemudian di bagian bawah itu ada total secara keseluruhan, dan juga kita ada button buat melakukan checkout. Kalau kita coba cek di keranjang itu dia udah update ya. Jadi kalau kita coba cek di sini keranjang kita udah ada satu item di keranjang. Kalau kita coba masukin item baru ya, kita masukin ke keranjang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika saya masukin produk ke keranjang melalui ini ya, dia item atau quantity itu akan secara otomatis di set ke satu seperti ini. Oke, nah kalau kita pengen ubah quantity itu kita bisa atur aja value-nya di sini. Jadi gini. Oke. Dia akan secara otomatis menyesuaikan. Jadi kita bisa lihat di sini untuk total keseluruhannya itu dia akan growing seiring dengan kuantitinya ya. Oke, kemudian kita juga bisa hapus produk dari keranjang seperti ini. Itu untuk melakukan penghapusan. Kita udah demoin gimana cara kita melakukan pengeditan, penghapusan, dan juga menambahkan produk ke keranjang. Next itu kita bakal coba melakukan checkout ya. Jadi ya kita bakal checkout. Tapi sebelum itu kita bakal set dulu harganya ya. Kenapa? Karena memang untuk melakukan testing kita nggak perlu gunain harga yang cukup besar. Karena ya kita coba edit aja dulu harganya ya di sini. Oke, saya bakal coba logout dulu dan login ke akun admin ya gitu ya. Oke, nah di sini kita udah ada di admin. Jadi untuk admin itu dia ada dashboard. Di dashboard ini kita bisa lihat beberapa data seperti berapa jumlah total customer, total order, total produk, dan juga ada total block ya. Kalau di sidebar itu kita bisa lihat ada blocks. Nah, di sini kita bisa memanage data block seperti kita menambahkan blok baru, kita mengedit blok yang udah ada,
dan juga kita bisa menghapus blok. Lalu ada customer. Nah, di customer ini kita di page customer ini kita bisa menambahkan data customer, mengedit data customer, dan juga menghapus data customer. Lalu di bagian produk itu kita bisa memanage data produk. Nah, di bagian produk ini saya bakal coba buat melakukan perubahan harga ya di sini, karena memang saya pengen melakukan testing nantinya langsung ke Mitrans. Oke, dan di sini kita set ke Rp1 dan stok di sini itu ada 5 ya. Jadi begitu order dilakuin itu juga bakal secara otomatis impact ke stok dari produk itu ya. Jadi kita udah terapin sistemnya, dimana kalau ada yang check out atau melakukan order, maka stoknya bakal berkurang sesuai dengan kuantitas produk yang ada di keranjang seperti itu. Next itu di bagian order. Jadi untuk order ini kita bisa memanage data order dari customer. Lalu di bagian di bagian settings, untuk di bagian settings itu nantinya itu kita bisa melakukan perubahan terhadap data-data yang ada di tampilan website, seperti web title, address, telepon, email, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, dan juga ada copyright. Jadi data-data yang nantinya bakal kita tampilin di website atau di landing page di halaman user itu kita bisa manage datanya. Seperti kita bisa ubah data email, ubah data telepon, ubah data address, ubah web title, itu kita bisa ubah. Oke, dikarenakan kita udah ubah harganya tadi, kita coba cek di user lagi ya. Oke, kalau kita cek di keranjang itu produknya udah berubah ya harganya. Jadi kita bisa lihat ini ada Rp1. Nah, kita coba aja untuk melakukan checkout. Jadi oke, nah kalau kita udah klik checkout, kita bakal dilakukan konfirmasi terlebih dahulu ya. Jadi kita bakal diminta mengkonfirmasi produk-produk yang akan kita checkout. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada parameter valid ya. Jadi untuk parameter valid itu nantinya itu di sistem itu akan melakukan pengecekan apakah kuantitas dari produk yang diminta itu tidak lebih dari stok, atau maksudnya itu stoknya itu mesti ini ya, mesti mencukupi dari permintaan kuantitas seperti itu. Jadi kalau kita coba cek di sini, ini kan udah valid dan kita bisa confirm. Jadi kalau kita udah confirm, nah itu kita bisa lihat di sini kita udah melakukan order terhadap kita udah bikin order ya. Kita bisa lihat di date-nya itu kan ada dibikin di tanggal 7 bulan Februari di jam 12.42 ya. Di sini ada total price dan juga ada payment status dan order status. Untuk actionnya itu ada pay. Jadi kalau status paymentnya itu masih pending, itu kita bisa melakukan pembayaran langsung dengan Mitrans ya. Selain pay itu juga ada button detail. Nah, untuk button detail itu si user bisa melihat detail order, seperti order detail produk-produk apa aja yang dia beli. Di situ ada image, ada namanya, lalu ada price dan juga quantity dari produk yang dibeli itu. Selain itu ada date, kemudian ada price total, lalu ada payment status. Di sini ada button pay buat melakukan pembayaran dan juga ada order status. Oke, di sini kita coba aja untuk melakukan kita bakal demo gimana caranya kalau kita pengen melakukan pembayaran menggunakan Mitrans. Jadi kita klik pay di sini. Nah, di sini kita diarahkan secara langsung ke halaman payment Mitrans. Di sini kita bisa lihat ada total harga yang mesti kita bayar dan juga kita bisa memilih beberapa metode pembayaran. Di sini saya bakal coba gunain QRIS. Nah, untuk QRIS ini saya udah setting untuk expire time-nya itu 1 menit. Pertama kita bakal coba tes dulu gimana kalau kondisi paymentnya itu expire. Kita bakal coba cek apakah untuk status pembayaran di aplikasi kita itu udah secara otomatis ke update seperti itu. Jadi kita coba tunggu dulu ya untuk kita tunggu sampai paymentnya ini expire. Ya, di Mitrans itu kita bisa atur ya untuk paymentnya.
Nah, di sini untuk transaksinya itu udah expire. Jadi kita return to merchant page, kemudian ya kita bisa lihat di sini kita bisa lihat untuk webnya itu udah ngedetect kalau paymentnya ini cancel. Oke, dan kita cek juga di order itu status paymentnya itu udah cancel dan order statusnya itu secara otomatis fail seperti itu. Dan kalau kita lihat di bagian action itu button pay itu tuh udah menghilang dan adanya itu sekarang itu muncul button remove. Kemudian ada button detail ya, tetap ada di sana. Dan kalau kita lihat di detail itu button pay yang ada di sebelah input payment atau text box dari payment itu udah menghilang juga. Jadi untuk button remove itu nanti dia akan secara otomatis muncul kalau untuk order statusnya itu bukan pending. Jadi kalau order statusnya masih pending, jadi si apa ya, si user itu nggak bisa menghapus data ini. Tapi kalau udah ini ya, udah selain pending, statusnya baik itu sukses ataupun fail, itu nantinya data order ini bisa dihapus. Jadi kalau kita cek di Mitran secara langsung ya di bagian transaksi ini udah real, maksudnya udah working ya. Jadi kalau kita cek di sini itu oke, di sini ya ada pembayaran terbaru itu kita bisa lihat jam menit ke-42 ya, jam 12.42. Nah, di sini itu date time-nya itu ya di sini dibikinnya itu dia memang nggak sinkron ya. Karena apa? Karena dia dibikin itu maksudnya itu untuk date time di sini itu nggak mesti sama di sini. Dikarenakan memang data itu di insert itu waktunya berbeda, jadi kita nggak langsung insert data, tapi jadi Mitrans itu nggak secara otomatis insert data, tapi dia itu bakal secara insert data kalau kita udah milih metode pembayaran. Jadi misal kalau kita pilih QRIS itu setelah QR-nya muncul itu baru datanya bakal ke record di dashboard seperti itu. Oke, itu tadi untuk expire ya. Jadi kita bisa lihat Mitran sudah memperbarui data kita. Jadi data kita udah bisa diperbarui sesuai dengan status di Mitrans. Kita coba order lagi ya, kita coba order dan kali ini itu gimana kalau kita gunain pending. Nah, di sini kita klik aja di bagian pay. Lalu kalau kita coba return di sini, nah itu dia belum ada apa-apa ya, masih pending. Kalau kita coba klik di sini dan kita leave this page, nah itu paymentnya itu your payment status is pending. Jadi dia udah ngedetect paymentnya itu masih pending ya. Itu untuk pending. Nah, kalau kita coba untuk melakukan pembayaran, jadi saya coba melakukan pembayaran dulu ya. Waktunya ini cukup mepet juga nih. Oke, nah di sini saya bakal coba scan. Oke, mudah-mudahan ini masih sempet. Oke, nah di sini saya udah lakukan pembayaran dan kita bisa lihat ini udah muncul notifikasi payment success dan kita akan secara otomatis diarahkan ke halaman order ya di sini. Kalau kita masih ada di halaman pembayaran tadi maksudnya. Oke, jadi si Mitrans itu udah bisa melakukan pembayaran ya. Dia udah bisa berhasil melakukan callback. Jadi untuk callback antara website kita dengan Mitrans itu udah connect maksudnya seperti itu. Jadi kita udah bisa ngebikin metode pembayaran dan juga si Mitrans sudah bisa memperbarui data. Nah, nextnya itu si admin bisa memproses order seperti itu. Oke, mungkin kita saya udah demoin gimana proses check out, proses melakukan pembayaran dan juga proses Mitransnya itu sendiri ya.
Next itu kita bakal coba untuk ya kita coba melakukan CRUD ya. Jadi oh ya, di sini kita dapetin error ya. Oke, mungkin saya coba fix dulu ya ini. Ini kita masih nemuin error. Oke, untuk errornya udah kita perbaiki. Jadi untuk di halaman kontak ya gitu kita bisa lihat ada data nomor telepon, email dan juga lokasi dari katakanlah bisnis ini sendiri ya. Nah, kita bakal coba masuk ke admin dan juga mencoba melakukan perubahan datanya. Jadi kalau kita coba logout dan kita masuk ke root atau ke admin, itu kita bisa masuk ke bagian settings. Nah, itu kita bisa mengganti nomor telepon, mengganti apa ya, kita coba ganti alamat seperti ini, nomor telepon dan juga email. Kita simpan dan kalau kita cek di ini ya di kontak, nah itu udah working. Jadi kita bisa lihat di sini udah ada perubahannya ya. Oke, jadi maksud saya itu data seperti itu. Jadi kita bisa melakukan perubahan. Kemudian di sini itu ada sosial media ya. Kita bisa lihat tadi di bagian settings itu juga udah ada sosial media seperti Facebook. Oh ya, sorry. Ini kita salah nih. Kita login ke admin dan kita coba ke settings. Nah, itu kita bisa ubah. Di sini kan ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube dan juga ada LinkedIn ya. Nah, ini linknya itu bisa langsung kita ubah aja. Oke, dikarenakan mungkin di tempat saya ini lagi hujan deras ya, jadi suaranya nggak bakal terdengar. Tapi intinya itu kita udah demoin proses krusial di mana si user itu bisa melakukan manage produk, manage order, manage apa ya? Dia bisa manage data keranjang, itu kita bisa udah bisa lakuin. Mungkin kita bakal coba ini ya, tambah data blok dulu ya. Kita bisa lihat di data blok. Untuk blok itu kita bisa membaca blok seperti ini. Kita juga bisa menambah data blok. Nah, untuk melakukan penambahan data blok itu kita bisa masuk ke admin seperti ini. Kita masuk ke blok, lalu kita tambah data blok. Di sini itu ada beberapa item yang mesti kita isi. Pertama itu title, lalu ada preview. Jadi preview itu preview singkat yang nantinya kita tampilin selain di halaman detail seperti itu, sebelum ke halaman detail maksudnya. Jadi mungkin kita cari di internet aja. Oke, nah di sini saya bakal coba ambil data block dari sini ya. Kita bakal ambil kontennya. Nah, kita coba ambil titlenya dulu gini. Kita ambil title, lalu preview itu kita ambil sedikit aja di sini. Oke, ini kita bakal ambil datanya seperti ini dan juga kita bakal ambil kontennya. Di sini kita bisa copy aja ini, copy. Ini buat demo aja ya, gimana cara kita bisa nge-copy data. Nah, tapi nantinya itu bisa dibikin sendiri. Ini kan kita udah gunain editor ya, editor. Jadi nanti lebih mudah buat ngedesainnya seperti itu.
kita coba untuk copy dulu beberapa data. Nantinya kita bakal oke, gini kita akan coba copy. Oke. Ini agak sulit juga ya karena ada formattingnya di sini. Kita coba ambil dulu beberapa data seperti ini. Ya, kita copy aja dulu. Oh, ini agak sulit ya. Ya, anggap aja ini udah datanya udah oke ya. Kita lalu setelah kita isi konten, kita ambil thumbnail. Jadi nanti kita bakal membutuhkan thumbnail. Ya, kita coba ambil thumbnail dulu ya. Sini kita coba gini dan kita save computer science. Lalu ini dan kita ambil datanya tadi. Oke, gini dan kita simpan. Nah, nanti datanya bakal bertambah di sini. Jadi kita udah nambahin satu data blok baru. Dan kalau kita cek di halaman landing itu di bagian blok itu udah bertambah satu data blok seperti ini. Dan kalau kita lihat itu datanya nanti seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini itu di sini ada problem ya, Kak. Jadi kita bisa lihat tulisannya itu acak-acakan. Itu karena efek dari kita nge-copy tadi ini. Tapi kalau kita nge-copy dari source yang oke itu nggak terlalu problem ya. Oke, mungkin kita coba edit dulu ya. Jadi gini, jadi gimana caranya biar kita bisa perbaiki data bloknya. Gini, kita ke sini dan kita edit. Jadi untuk data ini itu kita coba ini dulu ya, begini dan kita paste. Oke. Nah, kalau kita udah bikin seperti ini secara otomatis nantinya itu bakal oke ya. Tapi formattingnya itu hilang seperti itu. Dan kalau kita coba simpan dan kita log out, lalu kita cek di sini di bagian blok ini. Oh, ternyata formatnya masih belum hilang ya. Ya mungkin kita nggak bisa ambil dari sini. Ya saya udah coba ambil beberapa ya dari web lain seperti ini. Jadi udah intinya kita udah bisa nambahin data, cuma kita mesti sesuaiin aja. Kita bisa tulis sendiri, kita juga bisa ambil konten dari ini ya, dari luar. Bagusnya itu kita tulis sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini salah satu data yang saya ambil dari luar. Jadi tampilan blognya itu nanti seperti ini. Itu untuk blog. Lalu di sini itu ada yang namanya new arrival atau produk. Nah, itu kita bisa coba tambahin produk dulu ya. Terakhir ini kita bakal coba manage ini root. Kita ke produk dan ya, kita coba tambah data produk. Jadi kita tambahin data apa aja ya di sini. Kita coba dummy aja datanya. Gini. Tapi bagusnya itu ya disesuaikan maksud saya itu. Tapi kalau cuma buat ini kita bisa gunain data dummy. Kita mastiin data CRUD-nya itu working. Nah, kita bisa lihat di sini kita udah nambahin data produk baru. Dan kalau kita cek langsung ke website landing itu produknya bakal muncul. Nggak di sini, tapi di sini. Oke, produknya udah muncul. Dan kalau kita cek datanya value-nya udah oke juga. Oh ya, ini masih ada problem nih. Kita bisa lihat di sini untuk namanya itu tetap ya. Oh ya ya. Oke, masih ada bug di sana. Oke, saya bakal coba fix dulu ya. Oke, jadi untuk nama produk itu udah menyesuaikan sekarang. Jadi kalau kita coba cek di sini,
itu kita coba more detail untuk wooden chair with the cushion sheet ya, cushion sheet. Kita bisa lihat di sini itu nama produk itu udah sama. Oke, seperti ini. Oke, mungkin segitu aja ya untuk demonya. Jadi kita udah terapin beberapa fungsi atau fitur yang utama, yaitu fungsi CRUD admin, fungsi login, fungsi register, fungsi user, di mana si user itu bisa melihat data produk, memasukkan produk ke keranjang, melakukan checkout, dan ya kita untuk payment itu kita gunain Mitrans, dan Mitrans callback itu udah berhasil kita implementasiin, dimana ya kalau seandainya ada perubahan status dari data Mitrans itu, maka ordernya itu statusnya juga ikut menyesuaikan. Oke, mungkin segitu aja untuk demo videonya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan requestnya ya. Oke, terima kasih.